Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi adh-dhahirin at-thayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim ya. Dibuka halaman 45 ya. Halaman berapa? 45. Yang kitab lama halaman berapa? 40. Beda ya. Beda cetakan ya. Yang kitab lama 40, yang kitab baru 45 ya. Qala al-musannif rahimahullah wa kana Muhammad bin Yahya idza tawajjaha alaihi al-ishkalu wa lam yahdurhu al-jawab. Sampai situ ya. Wa kana, dan adalah, dikasih makna ya. Wa kana, dan adalah, Muhammad bin Yahya, Imam Muhammad bin Yahya, idza tawajjaha, idza ketika, tawajjaha berhadapan alaihi atasnya, al-ishkalu, iskal itu masalah ya. Jadi al-ishkalu suatu masalah. Jadi masalah apa saja, masalah-masalah dalam bidang ilmu itu disebut iskal ya. Walam yahdurhu, walam, dan belum, yahdurhu bisa menghadirkan, hu nya ya, nyanya kembali ke al-iskal ini, belum bisa menghadirkannya masalah tersebut ya. Apa? Al-jawabu, jawabannya. Jadi kemarin sudah dibahas tentang masalah cara ya di dalam mengikat suatu ilmu ya. Jadi level belajar ya, supaya orang itu meningkat keilmuannya. Jadi setelah dia menghafal, kemudian tikror ya, diulang-ulang, kemudian langkah berikutnya adalah kemarin didiskusikan ya, munadharah ya, mudzakarah, musyawarah ya. Itu tingkatan-tingkatannya ya. Jadi tingkatan-tingkatan belajar itu begitu. Menghafal itu level yang paling bawah ya. Level pertama dalam bidang ilmu itu, pertama itu menghafal. Dihafal dulu rumusnya, dihafal dulu ya, teksnya ya. Nah setelah itu diulang hafalannya. Nah untuk mengulang-ulang tadi dibutuhkan waktu ya, dan dibutuhkan istiqomah ya. Nah setelah mungkin lekat hafalannya, kemudian dipahami ya. Melalui apa memahaminya? Salah satunya dengan metode berdiskusi ya, munadharah, mudzakarah, musyawarah ya.
diskusi. Nah, di dalam diskusi itu ada istilah ta'amul kemarin ya. Ta'amul itu kita menganalisa ya, menganalisa. Nah, di tengah-tengah menganalisa itu nanti kita bisa mengevaluasi ya. Dan di tengah-tengah mengevaluasi itu nanti bisa ada gagasan-gagasan baru melalui diskusi tadi ya. Nah, Imam Muhammad bin Yahya ini ketika diskusi ya, dengan para ulama yang lain ya tentang satu masalah ya, dan beliau belum mendapati jawabannya ya. Yaqulu, maka beliau mengatakan lahu untuknya ya, ma alzamtuhu minas su'ali lazimun wa ana fihi nadhirun wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Ini satu kaidah ya. Ma alzamtuhu, ma apa saja. Alzamtu yang aku melazimkan ya, hu untuknya, dari pertanyaan tadi. Lazimun itu pasti ya, lazimun itu pasti. Wa ana, dan aku, fihi, di dalam masalah pertanyaan tadi, fihi di dalam iskal tadi, pertanyaan tadi ya, nadhirun. Nadhirun itu orang yang menganalisa ya. Nah, ini kaidah dalam belajar. Nah, kemudian kaidah-kaidah ini dicontek oleh para ilmuwan barat ya, tentang teori belajar ya. Teori belajar itu atau psikologi belajar itu sudah ada di dalam tradisi Islam. Orang barat itu sebenarnya banyak mencontek ya, mencuri ya, teori-teori belajar itu dari Islam. Nah, salah satu yang mencuri teori-teori belajar itu dalam psikologi belajar barat itu adalah teorinya Bloom ya. Teori Bloom yang banyak dipakai di sekolah-sekolah, di kampus-kampus ya, tentang level tingkatan orang belajar. Kata Bloom ya, orang level belajar itu ada 6 ya. Ditulis kalian supaya paham psikologi belajar ya. Yang pertama itu hafalan, yang kedua itu pemahaman, yang ketiga itu praktek ya, yang keempat, level keempat itu analisa ya, yang kelima evaluasi, dan yang keenam menemukan gagasan baru ya. Dan yang akhirnya teori ini kemudian dipakai level untuk seluruh jenjang perguruan tinggi ya, dari A sampai Z. Jadi di kita ini juga perguruan tinggi itu atau pendidikan kita dari 0 sampai S3 itu pakai teori ini ya, pakai teorinya Bloom ya. Makanya kalau S1 ya, S1 itu harus bisa menganalisa ya. Jadi makanya kalau di Indonesia itu dibuatlah semacam level namanya KKNI. Disebut apa? KKNI ya. Jadi ada jenjang S1, jenjang S2, jenjang S3 ya. Nah, untuk jenjang sarjana S1 itu bisa menganalisa ya, melakukan satu kajian deskriptif, itu skripsi. Nah, kalau S2 itu ciri khasnya adalah bisa mengembangkan, melakukan evaluasi. Nanti kalau S3 itu level 9, level tertinggi ya, itu harus bisa menemukan novelty. Novelty itu artinya bisa menemukan gagasan baru. Ini penting ya untuk kalian nanti, untuk calon dosen harus ngerti bedanya skripsi, tesis, disertasi, itu harus ngerti.
Karena dalam bidang ilmu itu ada level, tingkatan-tingkatan. Itu level S1, level S2, S3 itu beda gitu. Jelas ya? Jelas? Ayo semua kepalanya ke atas. Nah, ini ke atas. Belakangnya semua nggak ada yang santri, nggak ada yang khusyuk ya. Semua melihat ke Ustadz ya, semua melihat ke Ustadz. Akhwat juga semuanya. Ini kalau kesini itu ngantuk ya, ngantuk. Apa tadi level belajar tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba antum, akhir sebutkan 6 tadi level belajar. 1 apa? Menghafal. 2, pulpenmu mana pulpen? La ilaha illallah. Pulpen tidak bawa. Ustadz kemarin udah bilang apa? Kalau ngaji bawa apa? Bawa sandal, bawa pulpen. Siapa yang nggak bawa pulpen coba? Jadi dibiasakan kalau ngaji itu bawa pulpen ya. Pernah dulu ada mahasiswa S3 nggak diluluskan sama Pak Kiai gara-gara tidak bawa pulpen ketika sidang, nggak dicatat masukan-masukan dari profesor itu. Paham? Jadi kalau kalian EQ-nya bukan EQ sahabat Nabi, jangan terlalu pede nggak bawa pulpen ya. Paham? Bawa pulpen. Supaya apa tadi? Mengikat apa yang disampaikan oleh dosen atau guru itu diikat ya, supaya tidak lupa. Yang pertama tadi apa? Level belajar. Menghafal. 2, memahami. 3, praktek. Makanya kenapa kalian itu kuliah ada praktek lapangan, KKN, itu level ilmu itu untuk mengikat, mematangkan ilmu. Sama kayak orang nyetir mobil itu, kalau hanya tahu teori, belum pernah ke jalan tol, belum pernah ke gang sempit, belum dipraktekkan selama 1 tahun 2 tahun itu ya nggak akan mahir ya. Ilmu itu begitu. Terus yang keberapa? Keempat apa? Menganalisa. Yang kelima apa? Mengevaluasi. Yang keenam, menentukan atau menemukan gagasan baru. Dan itu bagus ini ya, teori ini ya. Sebenarnya teori Bloom itu sudah ada di dalam kitab Ta'lim ini. Cuman jarang disampaikan. Orang membangga-banggakan Bloom daripada membangga-banggakan Imam Az-Zarnuji. Padahal sebenarnya teorinya Az-Zarnuji itu lebih hebat daripada teorinya Bloom tadi ya. Jelas ya? Jadi kalau 6 level tadi, 6 level belajar kalian pakai, umat Islam itu cerdas. Jadi tidak sekedar menghafal ya. Tapi kalau menghafal nggak bisa menganalisa, ya kayak burung beo ya, hafal tapi nggak tahu apa yang dihafal. Jelas ya? Makanya kalau yang sudah hafal Al-Quran jangan merasa hebat dulu, itu baru 1 level itu hafal Quran itu ya. Selanjutnya apa? Dia harus belajar memahami Al-Quran. Apa alat untuk memahami Al-Quran? Dia harus belajar bahasa Arab, belajar nahwu sharaf, belajar tafsir, belajar balaghahnya, iya kan? Belajar usul fikihnya, iya kan? Jadi untuk memahami Al-Quran itu banyak alat ilmunya yang harus dipelajari. Makanya harus hafal Quran tidak cukup ya, harus
belajar lagi untuk memahami Al-Quran. Nah, menganalisa Al-Quran tadi itu harus belajar tafsir, ya. Belajar tafsir. Nah, dari tafsir itu kita membaca bagaimana ijtihad para ulama, riwayat dari para ulama. Nah, dari kajian-kajian tafsir itu setelah kita mentadaburi, ya, kita punya gagasan, ya, punya gagasan baru, ya. Jadi punya gagasan baru, ya. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Aktualisasi apa, ya, yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki umat itu, ya. Jadi kalau itu dilakukan sejak pendidikan TK atau PAUD sampai perguruan tinggi, itu bagus itu jenjang pendidikannya, ya. Sehingga Indonesia itu nggak ketinggalan terus, ya, dalam level pendidikannya, ya, maju gitu, pendidikannya maju. Paham ya? Nanti kalau kalian jadi menteri pendidikan dengan tahu level jenjang pendidikan itu, kalian bisa memetakan, oh ini pendidikan dasarnya seperti ini, pendidikan tingkat pertamanya, menengah pertama, atas, perguruan tinggi, seperti itu, ya. Jadi bisa memetakan, ya, jenjang-jenjang apa dalam pendidikan. Ini teori ini sudah ada. Teori ini sudah ada. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun, ya. Wa fawqa kulli dhi ilmin. Wa fawqa, dan di atas, ya, kulli dhi ilmin, setiap orang yang punya ilmu. Alimun, ada yang lebih berilmu, ya. Ini juga kaidah, ya, Pak, ya. Jadi dalam budaya ilmu, ya, dalam proses pendidikan itu, di atas orang yang berilmu, ya, itu ada level yang lebih berilmu gitu, ya. Jadi ada seorang ulama, ya, keilmuannya tinggi, ada yang lebih tinggi. Selalu begitu, ya. Di dalam jenjang pendidikan itu sama, ya, sama-sama profesor, ya, sama-sama ilmuwan gitu, ya. Jangan kemudian merasa paling tinggi, ya, karena ada level yang lebih tinggi di atas ilmuwan. Ada ilmuwan yang lain yang lebih tinggi ilmunya. Di atas ilmuwan yang lebih tinggi, ya, ada yang lebih tinggi lagi, dan begitu seterusnya sampai yang paling tinggi. Ada yang lebih tinggi, yaitu Allah, ya, yang Maha Mengetahui. Nah, di sini satu kaidah juga, ya, kalau kita sudah mencapai level pendidikan tertinggi, kalau di kita pendidikan formal, pendidikan tertinggi itu doktor, ya, S3, ya. Kemudian kalau jenjang jabatan fungsional ilmuwan, kalau di kita paling tinggi profesor, ya. Itu formal, ya. Atau di luar itu pendidikan-pendidikan non formal atau informal, masing-masing punya level-level tertinggi dalam pendidikan. Nah, ketika seseorang, ya, mendapati atau menduduki kedudukan yang tertinggi dalam satu bidang ilmu, jangan pernah merasa paling tinggi. Nah, itu nggak boleh, ya. Itu bentuk kesombongan, malah justru dia itu jatuh, ya, kalau orang itu sudah levelnya paling tinggi, ya, sudah merasa paling tinggi, ya, muncul sifat sombong, ya, itu malah justru buntu, jalan ilmunya buntu, ya. Justru dia sedang jatuh menuju titik nol lagi gitu, cara berpikir seperti itu, ya. Jangan kemudian kalau sudah tinggi ilmunya merasa tinggi, itu bahaya, ya. Itu namanya sombong dan akan terhalang daripada ilmu. Makanya di dalam surat Kahfi, ya, Nabi Musa itu menduduki level paling tinggi. Kenapa? Nabi Musa satu nabi, dia juga seorang rasul. Yang ketiga, Nabi Musa itu mendapat julukan, ya, Kalimullah, ya. Yang keempat, Nabi Musa itu termasuk Nabi Rasul Ulul Azmi.
level-level Nabi Musa itu sudah sangat tinggi. Kemudian Nabi Musa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji untuk belajar lagi. Untuk apa lagi? Belajar. Makanya kalian nggak boleh berhenti belajar, walaupun nanti udah S3, jangan pernah berhenti belajar. S3 itu kan hanya formalitas ya, pendidikan formal. Nah di luar formalitas itu masih banyak ilmu yang lain yang harus dipelajari. Jangan berhenti belajar. Nabi Musa sudah level tertinggi tadi itu nggak boleh berhenti belajar ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa ditugasin untuk berguru lagi kepada Nabi siapa? Khidir. Itu kalian baca itu surat Kahfi ya. Kisah Nabi Musa sama kisah Nabi Khidir. Nah di dalam tafsir dijelaskan Nabi Khidir itu dari sisi strata kenabian itu tingkatannya, levelnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Nabi Khidir itu ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang soleh gitu. Bukan rasul, bukan seorang rasul ya. Rasul itu lebih tinggi daripada nabi gitu. Nabi Musa lebih tinggi daripada Nabi Khidir dari strata kenabian ya. Dan dari sisi usia Nabi Musa lebih tua daripada Nabi Khidir. Nabi Khidir itu anak muda, masih muda. Dari sisi usia Nabi Khidir itu junior ya. Dari sisi strata kenabian juga di bawah Nabi Musa. Tapi kenapa disuruh belajar? Terkadang ya, terkadang seseorang itu ya, Fah ya, dia membidangi satu ilmu, ilmunya sudah tinggi, tetapi terkadang dia ada ilmu yang sebenarnya dia belum tahu itu. Dan terkadang ada di tangan orang yang lebih junior gitu dari sisi usia, ya kan? Atau dari sisi strata gitu. Ternyata ya, ketika Nabi Musa belajar berguru kepada siapa tadi? Nabi Khidir yang lebih junior ya, yang lebih muda. Itu ada 3 ilmu yang dipelajari. Satu apa materinya? Kurikulumnya apa? Apa ya coba? Kisah Nabi Musa dan Khidir itu. Yang pertama apa? Tentang apa? Tentang satu, ketemu apa kasusnya itu? Ketemu perahu ya. Ketemu perahu milik nelayan ya. Dibolongi sama siapa? Nabi Khidir, akhirnya tenggelam itu atau mengendap itu perahunya. Yang kedua, ketemu anak kecil kemudian dibunuh sama Nabi Khidir. Yang ketiga, bertamu ke kampung ya, tidak dikasih makan ya, kasih minum, kemudian malah di depan rumahnya ada tembok yang miring ya, yang mau roboh, kemudian ditegakkan oleh Nabi Khidir. 3 mata kuliah ya. 3 mata kuliah yang diajarkan oleh siapa? Nabi Khidir. Itu nggak ada di silabus itu, nggak ada di silabusnya, nggak ada. Coba, kalau menurut ilmu syariatnya, iya kan, bolongi kapal orang itu kan nggak boleh, betul nggak? Betul nggak? Misalkan ada teman kalian, bannya kalian bolongi gitu, boleh nggak kira-kira? Sepeda motornya kalian tusuk paku supaya bocor gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Kemudian ada anak kecil lewat, kemudian dibunuh, boleh nggak? Nggak boleh. Secara syariat ya. Kemudian secara syariat pula, Nabi Khidir itu kan udah bertamu ke rumah orang, orangnya pelit, nggak dikasih minum, nggak dikasih makan. Keluar rumah ada tembok doyong, tembok miring, malah diberdirikan. Harusnya kan minta upah secara syariat, betul nggak? Minta upah jasa.
Ya karena udah dorong tembok yang miring tadi itu supaya nggak roboh, itu butuh tenaga, butuh waktu, butuh upah gitu ya, secara syariat. Dan ternyata Nabi Khidir tadi itu mengajarkan sesuatu yang tidak tampak oleh Nabi Musa secara syariat, ya kan? Makanya syaratnya jangan tanya dulu sebelum dikasih tahu, ya. Tapi Nabi Musa keburu bertanya, ya akhirnya dikasih tahu lah 3 kurikulum tadi. Kapal atau perahu yang dibolongin tadi, ternyata ya di sana ada bajak laut ya, ada perampok laut yang biasa merampok atau menggasak perahu-perahu itu. Nah kata Nabi Khidir, kalau tidak dibolongi, tidak ditenggelamkan sementara gitu, itu bisa disikat itu, ya bisa diambil itu perahunya. Oh begitu, ya, kan? Baru tahu kan. Kemudian anak kecil yang dibunuh tadi, nah, itu kalau gede nanti dia akan kafir. Mumpung sebelum kafir dimatikan dulu. Nanti kalau dia kafir malah nyusahkan bapak apa? Ibunya. Jelas? Oh ternyata seperti itu. Nah satu lagi, tembok yang miring tadi kemudian didorong oleh Nabi Khidir supaya tegak, karena di bawah tembok itu ada harta anak yatim peninggalan orang tuanya. Dulu belum ada ATM, belum ada bank ya. Harta itu kalau mau ditinggal itu salah satunya dikubur caranya ya. Kalau itu nampak anak yatimnya masih kecil-kecil, ketika temboknya guling, roboh itu kan di bawahnya akan kelihatan itu harta, ya kan? Maka supaya nggak kelihatan, nggak dicuri orang, temboknya didorong. Nah, itu informasi wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Khidir dan belum diberikan kepada Nabi Musa. Jadi seperti itu ya, bahwa ini budaya ilmu yang harus kita pelajari ya. Setiap ilmuwan, setiap kalian punya ilmu, jangan kemudian meninggi ya, sombong ya. Karena di atas kalian ada yang lebih berilmu, yang di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu terus. Di atas semua orang yang berilmu ada di atasnya, yaitu Allah yang maha berilmu, Allah yang maha alim ya. Jelas ya. Jadi ini wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Titik ya. Wa faidatul mutaraha wal munadhara. Wa faidatul mutaraha, dan faidah mutaraha. Mutaraha itu artinya melempar tadi ya, diskusi ya, melempar pertanyaan atau melempar satu masalah, mutaraha. Dan faedah diskusi wal munadhara, dan faedah saling bertukar pikiran ya. Aqwa itu lebih kuat min faidati mujaradit tikrar, daripada faedah hanya mengulang-ulang ya. Jadi diskusi ya, bertukar pikiran ya, itu lebih berfaedah. Kenapa? Lebih berfaedah daripada belajar sendirian ya. Sendirian belajar ya, mengulang-ulang, menghafal, mengulang-ulang. Karena kalau diskusi itu terjadi ya pertukaran ya dalam berpikir itu. Jadi kita itu shopping ide ya. Shopping ide itu kita belanja ide dari orang lain gitu. Ya. Jadi kita belanja pikiran dari pikiran orang lain ya. Makanya bagus diskusi itu ya, dihidupkan. Mahasiswa itu kalau nggak pernah diskusi ya mati akal sehatnya ya. Nggak akan berkembang. Jadi biasakan kalau mahasiswa ya, anak-anak BEM atau anak-anak aktivis itu banyak berdiskusi, dialog, bikin forum debat ya, antar fakultas, debat antar jurusan misalkan, itu bagus.
Jangan sepak bola terus yang diadu itu ya. Anak-anak ini cuma sepak bola wae. Satu bola direbutkan 12 orang gitu loh. Kenapa nggak dikasih bola satu-satu aja itu biar nggak rebutan ya. Jadi mahasiswa itu yang turnamen-turnamennya itu harusnya turnamen debat itu antar fakultas ya, antar prodi gitu. Bagus itu. Debat bahasa Arab, debat bahasa Inggris gitu. Ya, debat tafsir, debat fikih. Begitu. Ya. Jelas ya? Dan jadi aktivis-aktivis itu ya tujuannya tadi supaya pikirannya hidup, nggak tidur terus ya. Supaya gerak, nggak ngantuk gitu. Ya. Jadi mahasiswa itu harus fresh gitu pikirannya ya. Energik gitu, produktif gitu ya. Ya, dengan dialog tadi itu kalian bisa shopping ide ya, belanja gagasan. Di situ ada menganalisa satu masalah atau mengevaluasi satu masalah sehingga nanti kalian dapat gagasan-gagasan baru ya, dapat gagasan-gagasan apa? Baru gitu. Jelas ya? Li'anna karena fihi di dalam tadi diskusi tikraran ada pengulangan, waziyadatan dan pembaharuan ya, tambahannya. Wakila dan dikatakan mutarahatu sa'atin, diskusi, dialog, sa'atin sesaat. Khairun itu lebih baik, dialog 1 jam itu lebih baik ya, min tikrari syahrin daripada mengulang 1 bulan. Ya, mengulang 1 bulan. Jadi kalau sendiri, belajar sendiri 1 bulan itu kurang efektif. Lebih efektif belajar dengan bersama gitu ya, belajar kelompok atau munadharah, diskusi ya 1 jam itu lebih baik daripada belajar sendiri 1 bulan. Jadi modelnya begitu ya belajar ya, termasuk sama ya. Kenapa kalian di sini masalah tahfidz Al-Quran juga kan? Pertama disuruh setor dulu ya ke ustadz atau ustazahnya. Yang kedua disuruh mudarosah. Mudarosah itu saling simak menyimak ya. Yang satu setor, yang satu nyimak, yang satu gantian, yang satu setor, yang satu nyimak gitu, namanya mudarosah. Setelah mudarosah kemudian diujikan secara terbuka ya. Memang kenapa tujuannya? Supaya memang lekat gitu. Itu metode sebenarnya, metode para ulama begitu ya. Terus lakin tetapi idza kana ya, lakin tetapi idza kana ketika ada orang yang tadi ya berdialog atau berdiskusi ma'amun sifin bersama orang yang insaf ya. Insaf itu artinya orang yang punya tabiat yang bersahaja ya, insaf ya, punya tabiat bersahaja, salimit tabi'ah yang salimit tabi'ati yang selamat tabiatnya. Jadi syarat kita berdialog, berteman ya, itu kita ketika berdiskusi harus dengan orang yang munsif ya, orang yang orangnya legowo ya, enggak emosional gitu ya. Karena kalau dialog dengan orang-orang yang emosional ya, itu yang terjadi apa? Bukan dialog, adu jotos itu ya. Emosi, marah ya, nggak jadi dialog, malah adu dengkul itu nanti ya, adu pukul malah. Maka hindari dialog dengan orang-orang yang tabiatnya emosional ya, debat terbuka ya. Kayak sekarang lagi heboh, lagi rame debat masalah nasab. Apakah nasab Ba'alawi itu terputus atau sambung sampai Rasulullah? Nah ini lagi rame kan debat. Silakan didebatkan itu, dicari kebenarannya. Mana data yang valid, mana kitab yang valid yang memang itu menjadi rujukan
bahwa nasab Ba'alawi bersambung sampai Rasulullah atau tidak. Nah itu didialogkan, nggak apa-apa seperti itu, tapi berdasarkan ilmu, jangan berdasarkan dendam gitu. Kalau udah dendam ya, dia nggak akan menerima kebenaran walaupun itu kebenaran datang. Harus munsif ya, dialog itu harus munsif bersama orang-orang yang memang tabiatnya lurus ya, tidak bengkok, tidak pendendam, tidak emosional gitu kan, legowo mau menerima kebenaran. Nah itu munsif namanya. Terus sedikit lagi ya, wa iyyaka, dan jauhilah engkau wal mudzakarah ya, berdialog atau bermusyawarah ya, ma'amu'an muta'annitin, bersama orang yang congkak ya, ghairi mustaqimit tab'i, tidak lurus tabiatnya. Jadi jauhi debat atau dialog dengan orang-orang yang tabiatnya bengkok ya, tidak lurus, tabiat yang muta'annit ya, tabiat yang congkak, sombong, dendam ya, emosional, itu muta'annit ya, tidak lurus. Fa inna tabi'ata, karena sesungguhnya tabiat musrifatun itu kayak pencuri ya. Jadi tabiat manusia itu kayak pencuri. Pencuri itu apa? Jadi tabiat itu kayak pencuri. Kenapa begitu? Karena dia suka mengendap-endap. Suatu saat kalau sudah tiba watak itu muncul ya, terpancing, dia akan ketemu aslinya gitu ya. Itu tabiat itu begitu. Musriqatun ya, aisariqatun ya. Jadi dia tuh mengendap-endap kayak pencuri gitu. Jadi suatu saat ketika ada kesempatan, dia muncul lagi tabiat itu ya. Makanya tabiat itu harus dikalahkan, ditundukkan dengan kebiasaan-kebiasaan baik supaya apa? Berubah. Misalkan orang punya tabiatnya pemarah ya, itu suatu saat akan kambuh itu kalau tidak ya, kalau tidak dididik, dibiasakan dengan kesabaran. Orang tabiatnya curang, dia akan suatu saat akan curang, muncul itu ya. Kalau tidak dididik, dibiasakan dengan baik, itu tabiat itu begitu ya, bawaan ya. Terus wal akhlaqu dan akhlak, wal akhlaqu dan akhlak muta'addiyah. Wal akhlaqu dan akhlak muta'addiyatun, itu terkadang melampaui batasnya ya. Wal mujawarah dan berdekatan ya. Mu'assiratun, dan meninggalkan bekas ya. Jadi di sini ya, Imam Az-Zarnuji mengingatkan kepada kita tadi supaya berteman ya, atau berdiskusi dengan orang-orang yang tabiatnya lurus ya, dan hindari orang-orang yang tabiatnya rusak ya. Orang-orang yang tabiatnya rusak ya. Orang-orang yang tabiatnya rusak itu kadang ya dibentuk oleh lingkungan atau bawaan ya. Kadang ada orang itu tabiatnya psikopat ya. Ada orang itu tabiatnya itu keras ya. Ada orang tabiatnya itu curang, licik ya. Ada orang itu tabiatnya pelit sekali ya. Nah, itu tabiat yang bengkok. Apakah kemudian tabiat itu bisa dirubah? Bisa. Dengan apa? Dengan ilmu dan pembiasaan. Orang pelit itu ya, kalau nggak dirubah pelit sampai mati dia. Tapi kalau dibiasakan untuk sedekah, untuk berinfak, itu akan berubah. Orang yang suka bohong itu sampai kiamat juga bohong terus, ya. Tapi kalau dia mau berubah, dilatih untuk jujur. Lama-lama sifat pembohongnya hilang, ya. Paham ya? Orang pemarah juga sama gitu.
ya, tabiatnya pemarah, emosional, mudah tersulut ya. Nah, itu juga bisa dirubah tadi dengan pendidikan ya. Dengan apa? Pendidikan, dengan pembiasaan yang baik ya. Nah, oleh karena itu tadi kita harus senantiasa memperbaiki tabiat kita sehingga menjadi akhlak ya. Kebiasaan itu akan menjadi akhlak ya. Tabiat yang dibiasakan baik akan melahirkan akhlak yang apa? Baik. Akhlak itu sebab dari mana? Munculnya itu sebab dari pembiasaan ya, yang terulang. Sehingga ketika dia melakukan satu kebiasaan itu dia nggak terasa itu akhlak. Nah, kalau kebiasaannya baik, akhlaknya baik ya. Kalau buruk tadi tabiatnya nggak diperbaiki, ya mau kuliah sampai S3 tetap aja buruk ya. Sukanya korupsi sampai mau jadi hakim, mau jadi profesor atau apa ya. Ya itu tadi tabiatnya buruk ya. Kalau nggak dirubah akan buruk terus ya. Jelas ya? Ini ilmu tentang itu tadi, tabiat manusia seperti itu, kata Imam Az-Zarnuji. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi Ustaz ingatkan, setiap ngaji tidak ada lagi santri yang nggak bawa pulpen dan tidak ada lagi yang nggak bawa kitab. Semua wajib bawa pulpen dan kitab dan juga buku ya. Kalau bisa buku, bawa buku catatan itu loh. Jangan dibiasakan kayak apa, orang nguping saja, ngaji cuma nguping, didengerin di telinga, baru keluar masjid juga hilang gitu ya, lupa gitu ya. Dibiasakan menulis ya. Kalau kalian EQ-nya bukan EQ-nya Abu Bakar, Umar, Utsman ya, yang cerdas, enggak palupi, yang suka lupa ya, catat. Karena catatan itu adalah ikatan ya, supaya enggak hilang hafalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke halaqah masing-masing ya.